Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani, NIM 1920500194. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar 1945. 1. Definisi Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar. 2. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sebagai berikut. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memilih presiden dan wakil presiden pertama. B. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. D. Hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengertian hukum dasar meliputi 2 macam, yaitu hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. E. Hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. 3. Konstitusi. Selain Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan juga istilah lain, yaitu konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris Constitution atau dari bahasa Belanda. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. 4. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur kelembagaan negara RI dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.